Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Usman STMKom selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Yupiansah, mahasiswa D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Samas dengan NIM 32024020038. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Tingkat Kasus COVID-19 Menggunakan Algoritma Naive Bayes dengan studi kasus data historis COVID-19 di Indonesia pada periode Maret hingga Desember tahun 2020. Baiklah, selanjutnya latar belakang. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada Desember tahun 2019 dan dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengumumkan kasus pertamanya pada 2 Maret tahun 2020. Seiring meningkatnya jumlah kasus, diperlukan sistem yang mampu membantu memprediksi tren dan tingkat kasus COVID-19. Machine learning, khususnya algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu periode akan mengalami kasus tinggi atau rendah berdasarkan data historis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi tingkat kasus COVID-19. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan kasus COVID-19. Yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan performa Naive Bayes dengan algoritma klasifikasi lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pertama, mengimplementasikan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi tingkat kasus COVID-19. Yang kedua, mengukur akurasi algoritma Naive Bayes dalam klasifikasi kasus COVID-19. Yang ketiga yaitu membandingkan performa Naive Bayes dengan decision tree, random forest, SVM, dan KNN. Selanjutnya yaitu Naive Bayes classifier. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur atau naive. Algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas posterior suatu kelas berdasarkan probabilitas prior dan likelihood data. Gaussian Naive Bayes digunakan untuk data kontinu dengan asumsi distribusi normal. Ini adalah rumus dari teorema Bayes. Karakteristik Naive Bayes yaitu sederhana, cepat dalam komputasi, efektif untuk data berdimensi tinggi, membutuhkan data latih relatif sedikit, dan baik untuk data kategorikal dan teks. Selanjutnya yaitu confusion metric dan metrik evaluasi. Confusion metric adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan membandingkan nilai aktual dan hasil prediksi. Seperti di bawah ini yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan dataset COVID-19 Indonesia dari kawal covid19.id. Yang kedua yaitu pre-processing, pembersihan, transformasi, dan encoding data. Yang ketiga yaitu eksplorasi data, yaitu analisis statistik deskriptif. Yang keempat, variabel target, yaitu kategori kasus tinggi atau rendah. Yang kelima, split data, data latih 70% dan data uji 30%. Yang keenam, encoding dan scaling, on-hot encoding dan normalisasi min-max. Yang ketujuh, implementasi model menggunakan Gaussian Naive Bayes classifier. Yang kedelapan, evaluasi dan benchmark, confusion metric,
akurasi dan perbandingan algoritma. Yang selanjutnya yaitu dataset penelitian. Dataset yang digunakan adalah data statistik harian COVID-19 di Indonesia yang bersumber dari kawalcovid19.id, mencakup periode 2 Maret 2020 hingga 31 Desember tahun 2020. Total rekodnya yaitu 657, variabel kolom ada 5, bulan cakupan data 10, sumber data resmi ada 1. Variabel penelitian yaitu bulan, tipenya kategorik, keterangan nama bulan, hasil ekstraksi tanggal. Selanjutnya positif, tipenya numerik, keterangan jumlah kasus positif harian. Variabel selanjutnya yaitu rawat, tipenya numerik dan keterangan jumlah kasus aktif atau dirawat. Variabel selanjutnya yaitu sembuh, tipenya numerik, keterangan jumlah pasien sembuh harian. Variabel yang terakhir yaitu meninggal, tipenya numerik, keterangan jumlah kasus meninggal harian. Selanjutnya yaitu pre-processing dan pembentukan variabel target. Tahapan pre-processing: yang pertama, pembersihan data, menghapus baris kolom dan tidak valid. Yang kedua, konversi format angka Indonesia, misalnya 1234 menjadi 1234. Titiknya dihilangkan. Yang ketiga, ekstraksi nama bulan dari kolom tanggal. Selanjutnya, on-hot encoding untuk variabel kategorikal bulan. Yang kelima, normalisasi min-max skaler ke rentang 0 atau 1. Distribusi variabel target, tingginya yaitu 329 record dan rendah 328 record. Baiklah, selanjutnya yaitu split data, encoding dan scaling. Pembagian data 70:30. Data latih 70%, 459 record, dan data uji 30% yaitu 138 record. On-hot encodingnya, kolom bulan 12 kategorik diubah menjadi 12 kolom binar. Total fitur 16 fitur akhir, 4 variabel numerik plus 12 hasil encoding bulan. Min-max scalar menormalisasi seluruh fitur ke rentang 0 atau 1 agar setara skalanya. Selanjutnya yaitu evaluasi model naive Bayes. Akurasi modelnya mencapai 75,25%. 149 dari 198 data uji diprediksi dengan benar. Precision kelas tinggi 1, recall kelas rendah 1. Model memprediksi seluruh kelas rendah dengan benar recall 1, namun cenderung mengklasifikasikan kasus tinggi sebagai rendah 49 false negatif. Precision kelas tinggi sempurna 1. Setiap kali model memprediksi tinggi, prediksi tersebut selalu benar. Perbandingan akurasi antar algoritma. Naive Bayes mencapai 75,25%, SPM 75,25%, KNN 74,75%, Decision Tree 74,24%, Random Forest mencapai 73,74%. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kode program yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama yaitu fungsi dari import numpy, yaitu untuk mengimport library numpy untuk operasi numerik atau array. Yang kedua yaitu import pandas, mengimport library pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Yang ketiga import matplotlib untuk membuat visualisasi atau grafik.
Selanjutnya, import Seaborn untuk visualisasi statistik yang lebih menarik. Yang selanjutnya, import warning, mengimport model warning untuk mengatur tampilan pesan peringatan. Selanjutnya, warning filter, menonaktifkan atau menyembunyikan semua pesan warning agar output lebih bersih. Selanjutnya, mengimport fungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. From Seqlen, mengimport minimax scale untuk menormalisasi nilai fitur ke rentang 0 atau 0 sampai 1. Selanjutnya yaitu from Scalen, mengimport algoritma naive Bayes untuk data numerik atau distribusi Gaussian. Selanjutnya, from Scalen mengimport fungsi evaluasi, confusion metric, klasifikasi report, dan akurasi. Selanjutnya, CSV path ini menentukan lokasi path file CSV yang berisi data dari statistik harian COVID-19. DF atau pdret CSV membaca file CSV menjadi data frame pandas. DF rename mengganti nama kolom, uname kolom tanpa nama di file asli menjadi tanggal. Selanjutnya yaitu kolom, membuat kamus direktori pemetaan nama kolom asli, nama kolom baru yang lebih sederhana. Yang ini kolom tanggal tetap dalam bernama tanggal. Kasus harian, kolom kasus harian diganti menjadi positif. Kasus aktif diganti menjadi rawat. Sembuh diganti menjadi sembuh. Meninggal, kolom meninggal baru diganti menjadi meninggal. Ini fungsi kode ini untuk mengambil hanya kolom-kolom yang dibutuhkan sesuai kunci di direktori kolom, lalu mengganti namanya. Fungsi kode ini yaitu untuk menghapus baris yang nilai tanggalnya kosong. Fungsi kode ini untuk mendefinisikan fungsi untuk membersihkan nilai angka yang masih berupa teks. Fungsi kode ini untuk jika nilai berupa string atau teks. Yang ini menghapus data koma, pemisah ribuan, dan tanda persen, serta spasi di awal atau akhir. Yang kode ini untuk mencoba mengubah nilai menjadi tipe angka desimal atau float. Kode ini untuk jika gagal diubah, misalnya teks tidak valid, kembalikan ke nilai kosong. Selanjutnya, kode ini untuk melakukan perulangan di setiap kolom angka yang perlu dibersihkan. Yang ini untuk menerapkan fungsi bersihkan angka ke seluruh isi kolom tersebut. Kode ini untuk menghapus baris yang masih memiliki nilai kosong atau none setelah dibersihkan. Fungsi kode ini untuk mengekstrak bulan, mengganti spasi pada teks tanggal dengan tanda min agar formatnya seragam. Yang kode ini untuk mengubah teks tanggal menjadi objek tanggal, lalu mengambil nama bulan penuh, misalnya Januari, dan menyimpannya ke kolom baru bulan. Fungsi kode ini untuk menghapus kolom tanggal karena sudah diganti oleh kolom bulan. Kode ini untuk mengatur ulang urutan kolom jadi bulan, positif, rawat, sembuh, dan meninggal. Fungsi kode ini untuk melakukan perulangan di setiap kolom angka. Kode ini untuk mencetak garis pemisah sebanyak 70 karakter.
Kode ini untuk mencetak judul tabel ini. Yang ini untuk mencetak garis pemisah. Yang ini untuk menampilkan 10 baris pertama dari data. Yang ini untuk mencetak baris kosong, lalu jumlah total baris data. Ini untuk mencetak rentang bulan pertama sampai bulan terakhir dalam data. Ini adalah output dari kode program yang tadi. Jumlah total datanya 657. Rentang bulan dari Maret sampai Desember. Ini adalah data kasus COVID-19, 10 baris pertama dari datanya. Yang kedua yaitu eksplorasi data. Fungsi kode ini untuk mencetak baris kosong dan garis pemisah sebagai pembatas antar bagian. Fungsi kode ini mencetak judul tabel, informasi tipe data. Fungsi kode ini menampilkan ringkasan informasi data frame, jumlah baris dan tipe data setiap kolom. Kode ini untuk membuat daftar nama kolom yang bukan bertipe numerik. Kode ini untuk membuat daftar nama kolom yang bertipe numerik atau angka. Fungsi kode ini mencetak jumlah dan daftar nama variabel kategorikal. Kode ini untuk mencetak jumlah dan daftar nama variabel numerik. Kode ini untuk statistik deskriptif. Kode ini untuk menampilkan statistik deskriptif, min, STD, min, max, kuartil, dan lain-lain untuk kolom numerik. Ini adalah output dari kode program tadi. Ini adalah jumlah statistik deskriptif variabel numerik. Jumlah positif, perawat, sembuh, dan meninggal. Selanjutnya, pembentukan variabel target. Fungsi kode ini untuk menghitung nilai median atau nilai tengah dari kolom positif sebagai ambang batas. Fungsi kode ini untuk membuat label teks untuk kategori kasus tinggi. Kode ini untuk membuat label teks untuk kategori kasus rendah. Fungsi kode ini untuk membuat kolom baru kasus berisi label kategorik. Jika positif, maka diberi label tinggi. Jika tidak, diberi label rendah. Kode ini untuk mencetak judul tabel beserta nilai threshold yang digunakan. Kode ini untuk menampilkan jumlah data untuk masing-masing kategori pada kolom kasus. Kode ini untuk membuat variabel X, fitur atau input dengan menghapus kolom kasus karena itu adalah target bukan fitur. Yang ini untuk membuat variabel Y, yaitu kolom kasus itu sendiri. Ini adalah output dari kode program tadi. Selanjutnya yaitu split data latih dan data uji 70/30. Fungsi kode ini untuk membagi data menjadi data latih atau train menjadi data uji tes dengan proporsi 70/30. Test size sama dengan 0,3, artinya 30% data untuk pengujian. Random set sama dengan 0 agar hasil pembagian konsisten atau dapat diulang. Fungsi kode ini untuk mencetak jumlah total data keseluruhan. Kode ini untuk mencetak jumlah data latih sebesar 70%. Kode ini untuk mencetak jumlah data uji sebanyak 30%. Ini adalah output dari kode program tadi. Total datanya 657. Data latih 70% sama dengan 459. Data uji 30% sama dengan 198.
Yang kelima, encoding variabel kategorikal. Kode ini untuk mengubah kolom kategorikal bulan pada data latih menjadi kolom binar. Kode ini untuk melakukan hal yang sama pada data uji. Kolom ini untuk menyesuaikan kolom data uji agar sama persis dengan kolom data latih. Kode ini untuk menampilkan 5 baris pertama hasil encoding data latih. Kode ini untuk mencetak jumlah total atau fitur atau kolom setelah proses encoding. Ini adalah output dari kode program tadi. Hasil encoding X-train 5 baris pertama. Ini adalah datanya. Jumlah fitur setelah encoding sebanyak 16. Selanjutnya yaitu fitur scaling atau normalisasi. Kode ini untuk membuat objek minimax scalar untuk menormalisasi nilai fitur ke rentang 0 sampai 1. Kode ini untuk menghitung parameter normalisasi. Kode ini untuk menerapkan normalisasi ke data uji menggunakan parameter yang sudah dihitung. Kode ini untuk menampilkan 5 baris pertama data latih yang sudah dinormalisasi, dibulatkan menjadi 4 angka desimal. Ini adalah output dari program tadi. Selanjutnya, implementasi naive Bayes classifier. Kode ini untuk membuat objek model naive Bayes dalam distribusi Gaussian untuk data numerik kontinu. Kode ini untuk melatih fit model menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi beserta labelnya. Kode ini menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Selanjutnya, kode ini membuat data frame perbandingan antara label aktual dan label hasil prediksi 20 baris pertama. Kode ini untuk menampilkan tabel perbandingan tersebut. Ini adalah output dari kode program tadi. Selanjutnya, evaluasi model. Kode ini untuk label urut, mengurutkan nilai unik label kategori secara alfabetis. Ini untuk menghitung confusion metric. Ini untuk menghitung akurasi model. Kode ini untuk menampilkan confusion metric dalam bentuk tabel dengan baris aktual dalam kolom prediksi. Kode ini untuk mencetak hasil akurasi model dalam bentuk desimal dan presentasi. Kode ini untuk mencetak jumlah total data uji. Kode ini untuk menghitung dan mencetak jumlah prediksi yang benar. Kode ini untuk menghitung atau mencetak jumlah prediksi yang salah. Kode ini untuk menampilkan laporan klasifikasi lengkap. Inilah outputnya. Selanjutnya, perbandingan dengan algoritma lain. Kode ini untuk mengimport algoritma decision tree. Kode ini untuk mengimport algoritma random forest. Kode ini untuk mengimport algoritma support vector machine atau SVM. Kode ini untuk mengimport algoritma KNN. Kode ini untuk membuat objek model decision tree dengan random state 0 agar hasil konsisten. Kode ini untuk membuat objek model random forest. Kode ini untuk membuat objek model SVM. Kode ini untuk membuat objek model KNN. Kode ini untuk melatih model decision tree menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi. Kode ini untuk melatih model random forest. Kode ini untuk melatih model SVM. Kode ini untuk melatih model KNN.
Kode ini untuk memprediksi label data uji menggunakan model decision tree. Yang ini untuk random forest, CSPM, KNN. Ini untuk menghitung modelnya, yaitu decision tree, random forest, SPM, dan KNN. Kode ini untuk mencetak header label. Kode ini untuk mencetak garis pemisah. Kode ini untuk mencetak baris akurasi. Kode ini untuk mencetak akurasi model random forest, SPM, dan KNN. Ini adalah outputnya, perbandingan akurasi dengan algoritma lain. Yang terakhir yaitu visualisasi. Visualisasi satu yaitu conversion metric, membuat kanvas gambar baru dengan ukuran 6x5 inci. Kode ini untuk membuat headmap dari confusion metric. Kode ini untuk memberi label pada sumbu X, memberi label pada sumbu Y, memberi judul pada grafik, menampilkan data letak agar elemen grafik tidak saling tempat tindih. Ini untuk menyimpan grafik. Ini untuk menampilkan grafik. Ini untuk visualisasi histogram probabilitas prediksi. Menghitung prediksi untuk setiap kelas. Ini untuk mencari indeks atau posisi kelas label tertinggi di antara daftar kelas model. Membuat kanvas gambar baru. Ini untuk membuat histogram dari probabilitas prediksi kelas tinggi. Ini menambahkan baris vertikal putus-putus merah. Ini memberi label sumbu X agar sesuai nama kelas tinggi. Ini memberi label sumbu Y. Ini memberi judul pada grafik. Ini menampilkan legenda atau keterangan. Ini untuk menampilkan data letak grafik. Kode ini untuk menyimpan grafik sebagai file gambar. Dan ini untuk menampilkan grafik. Selanjutnya yaitu visualisasi bar chart perbandingan algoritma. Kode ini untuk membuat daftar nama-nama algoritma yang dibandingkan. Kode ini untuk membuat daftar nilai akurasi masing-masing algoritma. Kode ini untuk membuat kanvas gambar baru. Kode ini untuk membuat grafik batang atau bar chart. Kode ini untuk melakukan pengulangan pada setiap batang beserta nilai skornya. Kode ini untuk memberi label sumbu Y. Ini untuk memberi judul pada grafik. Kode ini untuk mengatur batas sumbu Y. Ini untuk menampilkan data letak grafik. Ini untuk menyimpan grafik sebagai file gambar. Ini untuk menampilkan grafik. Ini untuk mencetak judul penutup. Kode ini untuk mencetak ringkasan akhir berupa akurasi model nilai bias. Kode ini untuk memberitahu nama-nama file grafik yang telah disimpan. Ini adalah output atau visualisasi dari kode program tadi. Dapat dilihat di sini tabelnya. Ini adalah tabel confusion metric nilai bias. Ini tabel histogram probabilitas prediksi. Ini adalah tabel perbandingan akurasi algoritma.
Model naive Bayes berhasil diimplementasikan dengan akurasi 75,25%. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, algoritma naive Bayes berhasil diimplementasikan untuk memprediksi tingkat kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan Python. Model mencapai akurasi 75,25% dengan recall sempurna 100% untuk kelas rendah dan precision sempurna 100% untuk kelas tinggi. Naive Bayes kompetitif dengan SPM 75,25% dan lebih unggul dari Decision Tree 74,24%, Random Forest 73,74% serta KNN 74,75%. Model cenderung konservatif, lebih sering memprediksi kelas rendah, tercermin dari 49 false negatif dari 0 false dan 0 false positif. Saran pengembangan lebih lanjut yaitu menambahkan fitur tambahan, menambahkan data mobilitas kebijakan pemerintah, data vaksinasi untuk meningkatkan akurasi, teknik resampling, menetapkan S-mode untuk menyeimbangkan sensitivitas terhadap kelas tinggi, metode ensemble, menggabungkan pendekatan ensemble atau hybrid untuk meningkatkan performa klasifikasi. Yang terakhir, prediksi real time, mengembangkan sistem prediksi dengan data yang diperbarui secara berkala. Baiklah, demikian presentasi dari saya terkait prediksi tingkat kasus COVID-19 menggunakan naive Bayes. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak Muhammad Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.